Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man wala amma ba'd. Ikhwafillah, kita lanjutkan sesi yang kedua. Jika ada pertanyaan silahkan diajukan. Belum ada? Baik. Kita sampai pada kematian adalah jalan menuju dua tempat surga atau neraka. Ya. Perpisahan yang sangat mengharukan antara ruh dan raga kita lewatkan. Di mana seorang yang menuju neraka atau surga, neraka naudzubillah, itu harus melalui kematian. Dan dia adalah pintu kiamat, ya. Begitu. Kita pernah singgung sedikit waktu kajian pertama pekan lalu. Dan kita juga tidak tahu sebagaimana wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ya, Luqman surat 34. Kematian adalah merupakan kiamat bagi seorang. Ya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kanal a'rabu idza qadimu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saluhu anis sa'ah. Artinya Aisyah radhiyallahu anha berkata, orang-orang kampung Arab, al-Arab itu orang Badui, jika datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanya tentang hari kiamat. Ya, mereka yang berani bertanya tentang hari kiamat. Kalau orang-orang sahabat besar itu, sahabat-sahabat yang ya mungkin para bangsawan dan lain-lain, akil, mereka takut bertanya. Ya, ada syarat bertanya dengan Rasulullah. Orang yang jauh, ya, orang yang musafir, terus orang yang memang ada keperluan, tidak semua mudah bertanya begitu saja. Ya, karena Rasulullah dikelilingi para pembesar seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan lain-lain. Yang berani bertanya dan seringan sahabat senang bertanyanya orang Badui, orang Arab, ya, begitu. Nah, ini salah satunya. Dan pertanyaan mereka seperti soal saluhu anis sa'ah. Ya, mereka bertanya tentang hari kiamat. Mata sa'ah, kapan datangnya, begitu. Mereka polos orangnya. Orang Arab ini polos, ya, apa yang di benaknya, di hatinya langsung diungkapkan. Banyak kisah-kisah seperti itu. Dan biasanya kalau ada pertanyaan kiamat dan lain-lain, Rasulullah nggak langsung jawab. Ya, di antara hadis lain, apa yang kamu siapkan? Ya, tidak langsung jawab. Rasulullah ada urusan lalu balik. Siapa yang bertanya tadi? Aina sa'ilun. Siapa yang bertanya tadi? Apa yang kamu telah siapkan? Begitu. Kalau kasus ini Rasulullah juga tidak menjawab langsung kapan itu kiamat. Ya. Panazara ila ahadathi insani minhum faqal. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kepada seorang yang paling muda, ya, di antara yang bertanya itu mungkin lagi majelis, dapat pertanyaan seperti itu, lalu Rasulullah melihat mana yang paling muda, ya, di antara mereka itu. Ya. Faqala, kemudian bersabda, inna ya'is hazal lam yudrikhu al-haramu qamat alaikumus sa'atukum. Jika hidup pemuda ini, tadi kan dilihat, oh ini yang paling muda nih. Jika hidup pemuda ini tidak mendapati kematian, jika hidup pemuda ini dan tidak mendapati kematian, maka mulai saat itulah kiamat kalian datang. Artinya apa? Jika hidup pemuda ini dan tidak mendapati kematian, maka mulai saat itulah kiamat
kalian datang. Dijelaskan di sini Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu berkata, wahai manusia, sungguhnya kalian mengucapkan kiamat, kiamat. Maka ketahuilah siapa yang mati mulai saat itulah dibangkitkan kiamat dia. Ya, dari hadis tadi dijelaskan oleh Al-Mughirah, ya, salah satu sahabat Nabi, lebih jelas di sini. Barang siapa yang mati, ya mulailah itu dia kiamat dia. Karena kan dia nggak bangkit lagi. Artinya dia nunggu sampai kiamat. Berapa tahun nggak tahu. Ada mungkin sudah ribuan tahun. Ya, Nabi SAW saja wafat sudah ribuan tahun yang lalu. Belum kiamat-kiamat. Tapi Nabi sudah mengalami kiamat yang pribadinya. Dia nggak akan bangkit lagi. Ya, kecuali Nabi Isa alaihissalam belum wafat. Dajjal juga belum wafat itu. Ya, kalau orang-orang umum sudah dijelaskan di sini, ya, dijelaskan oleh seorang ustadz dan dijelaskan ditulis. Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, yang demikian itu karena seorang manusia jika mati maka dia masuk ke dalam hari kiamat. Oleh sebab itulah dikatakan siapa yang mati mulailah kiamatnya. Setiap apa yang ada sudah kematian, maka sungguhnya hal itu termasuk dari hari akhir. Begitu mati sudah kiamat tuh dia. Dia sendiri, individu-individu itu. Jasad-jasad yang dibawa ke masjid untuk disolatkan, sudah kiamat dia itu. Ya, artinya urutan kiamat sudah dimulai. Ya, begitu. Dan di sini dijelaskan oleh Syekh. Jadi alangkah dekatnya hari kiamat bagi kita. Kiamat itu dekat. Jangan pikirin jauh. Masih jauh nih kiamat. Ya. Belum Dajjal, belum keluar, belum. Siapa bilang kiamat itu dekat? Bisa saat ini. Coba. Kan kematian dekat. Itulah pintu-pintu kiamat bagi individu. Kalau kiamat yang besar, kiamat kubro yang asli, ya wallahu alam. Bisa dekat, bisa jauh, tapi tanda-tanda dimulai dengan tanda-tandanya dulu. Kalau tanda-tanda sudah makin banyak, ya, gitu. Tidak ada jaraknya antara kita dengannya, melainkan ketika seseorang mati, kemudian dia masuk ke kehidupan akhirat, tidak ada di dalamnya kecuali balasan atas amal perbuatan. Oleh sebab inilah harus bagi kita untuk memperhatikan poin penting. Artinya persiapan yang paling penting, bukan kapannya. Kapan mati bukan urusan kita. Tadi kan ayatnya kita nggak paham kapan kita mati. Ya, begitu. Bisa hari ini, bisa besok, bisa 10 tahun lagi, wallahu alam. Yang penting amal, bekalnya itu yang penting. Kapan berjalannya nggak penting. Yang penting begitu berjalan ada bekal. Ya, musafir tuh paling penting bekal. Kadang-kala ditentukannya perjalanan setelah bekal cukup baru mereka bergerak berjalan. Ya, kalau bisa kita seperti itu, kumpulkan amal di muka bumi ini. Walaupun masuk jannah bukan karena amal kita, karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah, tapi syarat, ya, syarat kasih sayang Allah diantaranya karena kita beramal yang dicintai Allah. Ya, jangan takut, Allah nggak adil tuh nggak mungkin. Allah itu maha adil, nggak mungkin orang beramal ikhlas karena Allah mencintainya atau masuk neraka, itu nggak ada. Ya, tidak ada itu. Adil, jangan meragukan. Kita haram, kafir orang yang meragukan keadilan Rasulullah, apalagi keadilan Allah. Ya khawarij, adil ya Muhammad, adillah wahai Muhammad. Kalau aku tidak adil, siapa lagi yang adil? Ini utusan, apalagi Allah. Allah maha adil. Jangan takut, nggak mungkin Allah nggak akan balas amal kita. Baik tersembunyi, baik nyata, yang penting ikhlas wasawab. Ikhlas karena Allah tanpa syirik, syirik akbar atau syirik asgar atau syirik khafi. Ya, terus sawab, benar menurut Rasulullah. Yang nggak disuruh nggak usah dikerjakan. Capek-capek. Kita job desk masuk kerjaan kan ada job desknya, baru digaji. Jangan kerjakan di luar job desk. Ya, direktur kerjanya nyapu terus dari pagi sampai sore, rapat ditinggal. Coba gajinya direktur. Nggak mungkin seperti itu.
Ini akal sehat kita seperti itu. Anda general manager, iya posisi tahu. Job desk Anda sudah tahu, sudah. Tapi saya hobi ngepel. Semua gedung saya akan pel itu. Pegel direktur. Ya udah, kamu keluar dari job, keluar dari kerjaan, keluarkan itu. Begitulah manusia beribadah, nunggu perintah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Nunggu perintah. Jangan kerjakan yang enggak ada perintah. Begitu saja. Mudah sekali ibadah, nunggu perintah ibadah itu. Yang enggak diperintah jangan dikerjakan, begitu. Kalau masalah fulus paham langsung. Tapi masalah ini mumet. Ada yang di belok-belokin. Nah ini itu. Jadi beribadahlah, beramallah di muka bumi ini dengan benar, bukan banyaknya. Ya tapi benar. Dan berterusan. Dawam, wa inqal. Nah, hadis yang kemarin yang kita bahas, amalan yang disenangi dawam. Terus walaupun sedikit, salat 1 rakaat witir mampunya atau 3 rakaat witir, termasuk tahajudnya silahkan. Baca Quran walaupun 1 ayat, tadabbur silahkan. Baca hadis 1 hadis, seminggu sekali baca 1 hadis atau 2 hari sekali silahkan. Baca buku-buku fikih, yang penting dawam terus, continue. Ya. Gitu. Jangan baca Quran Ramadan habis-habisan, habis itu Ramadan lagi baru baca Quran. Ini nggak benar. Ya baca Quran tiap hari 1 ayat atau sepekan. Ya baca suratul Kahfi pada hari Jumat, atau kalau yang percaya hadisnya itu lemah baca kapan saja. Hari Jumat juga lewat hari Jumat, hari Sabtunya boleh silakan. Ya ibadah ini adalah amal kita. Jangan memetik jangan memetik hasil tapi kita nggak pernah menanamnya. Ya kalau di dunia kita nggak nanam apel tapi bisa makan apel. Di akhirat beda. Kita nggak nanam durian tapi makan durian dengan beli. Di akhirat beda. Apa yang kita tanam, apa yang kita kerjakan itu yang dibalas. Dan amal kadang-kala nggak diterima. Sudah kita amal nggak diterima karena mungkin tidak ikhlas, ya, atau tidak benar, tidak shawab. Yang beramal saja belum tentu diterima begitu loh. Apalagi sudah bablas nggak amal, bablas nggak sholat. Terus mau dapat pahala sholat dari mana? Ya begitu. Kalau bablas sudah nggak sholat, nggak saum dan lain-lain. Ini perlu dipahami. Dan ini yang akan memotivasi diri kita walaupun mungkin lelah, capek, banyak problem, tetap bangkit untuk sholat berjamaah, untuk sholat wajib, untuk mendidik anak, untuk mendidik istri. Walaupun rumit ya masalahnya, nggak apa-apa. Karena inilah saatnya kita berjuang. Di sinilah kita berjuang. Ya. Nanti faqad faz. Ya, nanti kita akan itulah keberuntungan yang benar-benar untung. Gitu. Dan kematian yang indah masuk kepada 4 kematian yang indah yaitu husnul khatimah. Semua nih cita-cita orang bahkan ada dinyanyikan itu. Apa tuh husnul khotimah gitu di ujung-ujung saya nggak paham itu, lupa saya. Ya ada ingat kan ibu-ibu tuh suka nyanyikan ya itu husnul khotimah itu diperjuangkan, bukan ujuk-ujuk tahu husnul khotimah. Orang itu memperjuangkan dirinya untuk mendapatkan kematian yang khotimah, sebagaimana Khalid bin Walid yang kita ceritakan. Beliau benar-benar ingin husnul khotimah. Ya pengen syahid tapi nggak dapat. Dalam husnul khotimahnya di medan jihad tidak, di atas tempat tidur, tapi karena niatnya sudah ada, insyaallah beliau termasuk orang yang syahid husnul khotimah. Ya walaupun menangis dia. Ada hadis yang bagus di sini diriwayatkan ya dengan topik ini Sahih Bukhari tapi nomornya belum tercatat.
Ya. Irtahalatid dunya mudbirah. Dunia itu punya anak, sudah punya pengikut, ya. Dunia sudah pergi meninggalkan, ya. Irtahalatid dunya mudbirah. Dunia sudah pergi meninggalkan. Wartahalatil akhirah muqbilah. Dan akhirat datang menghampiri. Dunia selalu kita tinggalkan. Sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, 10 tahun, 70 tahun, atau 70 tahun aja. Tahu-tahu umur kita 60 tahun aja. Tahu-tahu umur kita 30 tahun saja. Begitu, kita tinggalkan itu dunia. Ya. Irtahalatid dunya mudbirah. Dunia sudah pergi meninggalkan. Dunia itu sifatnya meninggalkan, enggak nunggu. Ya, yang nunggu itu akhirat. Ya. Wartahalatil akhirah muqbilah, di depan, ya. Mustaqbaik muqbilah, itu di depan. Akhirat sifatnya di depan. Ya. Kita meninggalkan dunia terus menuju akhirat. Itu begitu. Ya. Istilahnya akhirat itu datang menghampiri kita. Dunia meninggalkan, walaupun kita kejar tetap dia meninggalkan. Kita kejar dengan kecepatan apa tetap dia meninggalkan kita. Akhirat, kita takut kayak apa sama akhirat tetap dia akan datang, menghampiri. Begitu. Sifat manusia seakan-akan akhirat gak ada sehingga dia senang-senang di dunia. Ya, banyak sekali hal-hal yang melupakan akhirat itu yang dikerjakan. Banyak hal-hal yang seharusnya dia sekedar hidup saja di dunia itu yang dia perbanyak. Ya, begitu. Padahal dia akan tinggalkan dunia. Bahasa Indonesia aja meninggal dunia. Ya. Meninggal dunia, dia telah meninggal dunia, wafat. Bahasa Indonesia bagus itu. Saya belum dapatkan. Ya, di bahasa Arab wafat. Mat. Mat itu bukan mati, itu tidak kasar, cuman diterjemahkan ke Indonesia jadi kasar. Ya, faqad mat. Kemarin kan gitu. Afa'im mitta fa'umul khalidun. Jika engkau mati wahai Muhammad, mati loh. Afa'im mitta fa'umul khalidun. Jika engkau mati wahai Muhammad, wafat maksudnya, meninggal maksudnya, apakah mereka merasa akan kekal? Fa'umul khalidun, enggak ada yang kekal. Ya, Nabi Muhammad SAW saja wafat, kok mereka mau kekal? Ya, padahal musuh-musuh Allah. Gitu. Jadi kematian itu di depan kita. Akhirat maksudnya datang menghampiri. Ya, ini Ali radhiyallahu anhu dalam hadis Bukhari. Walikulli wahidatin minhuma banun. Dan setiap dari keduanya ada pengekornya. Banun mungkin anak-anaknya, anak-anak dunia, anak-anak akhirat. Ya, walikulli wahidatin minhuma banun, pengekornya. Ya. Wa kunu min abna'il akhirah, maka jadilah kalian dari orang-orang yang mendambakan kehidupan akhirat. Kita diperintahkan fakunu min abna'il akhirah. Jadi anak-anak akhirat. Artinya ya mindset kita apa-apa akhirat. Jangan takut, enggak akan jadi miskin kok. Bahkan Allah kasih kekayaan. Coba khalifah itu Umar tuh kaya, menguasai berapa ya daerah. Bukan sekedar Hijaz, bukan sekedar Saudi Arabia waktu itu khalifah itu. Sampai Palestina kuncinya beliau yang buka. Pimpinan Nasrani waktu ditaklukkan Mesir, aku tidak akan menyerahkan kunci ini kecuali kepada Umar, khalifahmu. Umar datang ya dengan seorang sahabat gantian. Ya, naik bigal atau hewan gantian. Pas giliran sampai Palestina, giliran sahabat ya disangka dia yang khalifahnya, padahal Umar yang nonton.